kita mau berdoa. Saya mengundang Bapak Yono untuk berdoa. Mari kita teguhkan hati kita. Rabata karabasyanda rabata karabasyiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang terlebih dahulu mengasihi kami. Sebab itu pada hari ini kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Sebab kami tahu itu adalah ibadah kami yang sejati. Kiranya kuasa Tuhan turun atas kami, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada sesuatu yang dahsyat terjadi pada hari ini. Lewat firman-Mu, lewat puji penyembahan, ada kuasa yang bekerja atas setiap kami. Kiranya turun kuasa Roh Kudus, berdaulat atas setiap kami, dan biar kiranya Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang begitu baik, sungguh baik, tak amat baik untuk setiap kami. Engkaulah jawaban hidup kami, Bapa. Setiap masalah kami, pergumulan kami, kami mau menaruh Tuhan di tangan-Mu, Tuhan. Biarlah semua turut dalam rencana-Mu saja.
Dia memiliki jawaban dari setiap doa. Apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Dia sediakan bagi setiap kita. Kita mau percaya kepadanya, kita mau percaya kepadanya setiap janjinya. Tapi rancangan yang memberikan pengharapan yang begitu besar untuk setiap kami, Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami mau lebih lagi memuji Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu mari yang siap memuji nama Tuhan sorakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita tos ke kanan kiri kita. Kita mau katakan Allah itu baik. Baik, Allah itu baik. Puji nama Tuhan. Come on. Kencanglah, kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati.
suaranya. Mari para pria saja katakan syukur bagimu. Syukur kita mau katakan sekali lagi syukur bagimu Tuhan. Come on. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Kita mau melompat bagi Tuhan. Come on, syukur, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Kurang semangat nih untuk memuji Tuhan, masih pagi. Saya mau dengar suaranya JC, coba kita nyanyikan syukur bagimu Tuhan. Suara JC. Amin. Katakan sekali lagi, syukur bagimu Tuhan. Come on, syukur. Saudara-saudari, ibu-ibu, kita mau katakan syukur. Amin. Suara wanita-wanita biasa memuji nama Tuhan. Sekarang suara bapak-bapak, katakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi. Kita mau siap melompat bagi Tuhan, amin. Haleluya. Bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat Bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Kita bersorakkan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kami doakan, kami akan memberi kesaksian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. 1 Korintus 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa.
anak-anak sekolah minggu sebelum mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berikan mereka telinga seorang murid, berikan mereka hati yang terus mau belajar senantiasa, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga ada perbedaan yang terjadi atas hidup mereka di lingkungan dan dimanapun mereka berada. Berkati masa depan mereka, dan biar kiranya hidup mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka. Tuhan urapi mereka, dan kami percaya suatu benih yang ditabur hari ini akan berdampak di kemudian hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat sekolah minggu, jangan berisik, dengerin kakaknya mengajar ya. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan, dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam,
kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Sungguh besar mulia kasih-Mu. Kau berkorban untuk setiap kami. Kau menjadi miskin untuk kami tetap kaya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Terima kasih untuk kesembuhan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan kepada setiap daripada kami. Jika kami tahu begitu banyak hal-hal yang kami hadapi, tetapi Engkau tetap Tuhan, penyelamat kami, kota benteng kami, pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh naik ke hadapan hadirat-Mu. Perkenankan itu, Engkau bertahta di dalam pujian penyembahan kami itu. Lalu kami mau mendengarkan akan nasihat firman-Mu kepada kami. Sertai setiap perkataan, jangan itu dari manusia, tetapi firman yang menegur, firman yang mengkoreksi, firman yang menuntun. Hari Tuhan berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan duduk. Haleluya. Di sini ada Ibu D. Ibu D ini dulu suaminya Pak Rundi, pendeta yang biasa khotbah di kita juga. Tapi beberapa bulan yang lalu telah dipanggil Tuhan. Luar biasa Bude dengan keluarga. Lalu saya lihat juga Bu Lasmi sudah disembuhkan. Amin. Kita tepuk tangan. Dan kekuatan daripada Tuhan akan tetap menyertai Bu Lasmi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat, kalau saudara menyimak akan khotbah saya 2 bulan terakhir, pertama saya berbicara tentang menanggapi akan apa yang dikumandangkan oleh pemimpin kita, yaitu menuntaskan amanat agung. Lalu di situ saya berbicara tentang kalau kita mau menuntaskan amanat agung, satu hal yang penting yang harus kita miliki adalah menjadi seperti Yesus. Karena begitu banyak dan lama sekali dikumandangkan menjadi seperti Yesus, tetapi kita sering gagal, gereja sering gagal, orang-orang Kristen sering gagal karena kita tidak hidup menurut cara hidupnya Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat juga pengalaman ini saya ambil daripada apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi ketika dia ditanyakan, lalu dia bilang, saya cinta Yesus, saya suka pengajarannya. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak hidup seperti Kristus. Nah itu, kemudian minggu berikutnya saya bicara tentang karakter. Salah satu karakter daripada iblis yang Tuhan benci adalah bohong, lidah dusta. Seharusnya karakter yang pada siang hari ini saya ingin sampaikannya itu salah satu karakter yang lain yang Tuhan gak suka adalah sombong. Tapi begini saudara, selalu saya dibawa oleh satu pengalaman di akhir daripada pekan ini. Ada beberapa pelayanan dan pengalaman daripada saudara-saudara kita yang akhirnya saya ambilkan itu sebagai bagian daripada khotbah saya pada pagi hari ini. Saya ambil topiknya dari cerita Yunus yang dia katakan, selayaknya aku marah sampai mati. Kenapa saya ambil ini cerita? Karena ada satu bukan jemaat di sini, yaitu salah satu teman kita sesama orang Kristen juga, yang dia sepertinya meninggalkan Tuhan. Dia lupa panggilannya. Lalu akhirnya dia jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh. Dan sekarang ini, hari ini dia sedang berada dalam situasi kondisi yang sangat menyedihkan, yaitu ususnya sudah lengket, lalu ginjalnya juga tidak berfungsi,
dan sedang cuci darah di ICU. Saya mau sampaikan begini saudara, daripada cerita Yunus ini, kita baca saja di Yunus 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukan katalah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri dari Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, yaitu Niniwe, dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Mungkin Yunus ini botak ya. Lalu rebah, saya sebentar lagi nggak mau lah. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Kesal. Kalau kita lihat cerita daripada Yunus, saya mau katakan, kita sama-sama semua mengatakan bahwa kita memiliki panggilan. Saya sebagai orang percaya memiliki panggilan, karena Tuhan memanggil kita, karena Dia memilih kita. Jadi setiap daripada kita mempunyai panggilan. Seperti Yunus, kalau kita baca semua ceritanya dari awal, kita lihat bahwa Yunus diutus daripada rumahnya, tanahnya, yaitu di Israel, di Kanaan, untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu adanya di Irak ya, Pak Fadli ya, Irak. Sampai dengan saat ini Niniwe itu masih ada. Dan orang-orang di sana adalah orang-orang yang jahat, mengesalkan hati orang-orang percaya. Orang-orang yang tidak kenal akan Tuhan, orang-orang yang seharusnya binasa. Kalau Tuhan bilang kamu ke Niniwe, tapi apa yang terjadi? Dia kesal. Dia bilang, "Saya nggak mau ke sana. Lebih baik saya pergi ke tempat lain." Lalu dia naik perahu, naik kapal yang menujunya dari Yafo. Kalau Yafo itu ada di selatan Israel. Kalau sekarang namanya Java. Java bukan Jawa ya, Java. Lalu dia berlayar, tujuannya ke Eropa, yaitu ke Tarsis. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan Tuhan melihat bahwa ini orang yang aku panggil, ini kenapa engkau lari? Dan apa yang terjadi? Tuhan kirimkan gelombang, angin, badai, dan semua orang sibuk
buang barang-barang apa segala macam. Lalu mereka lihat, kok ini orang kok diam-diam aja. Dia putus asa. Dia lari meninggalkan panggilannya. Dan dia stres. Dan dia tidur. Itu menurut pengertian saya. Lalu mereka datang, kamu nggak lihat nih kita mau binasa nih. Coba kamu berdoa untuk Tuhanmu. Mudah-mudahan kita bisa ditolong. Lalu dia kaget bangun dan dia bilang, begini, saya ini lari daripada Tuhan saya. Kalian buang saya aja ke laut. Apa yang terjadi? Mereka nggak mau, tapi dia memaksa. Dan ketiga dia dibuang ke laut. Laut badai itu berhenti. Lalu Tuhan mengirimkan, bilang Tuhan mengirimkan ikan paus menelan dia. Ya, ikan paus menelan dia. Dan selama 3 hari dia ada di dalam perut. Ada yang bilang bahwa dia hidup, ada yang bilang dia mati. Kita nggak tahu. Tetapi apa yang terjadi 3 hari kemudian, dia dimuntahkan di pinggir laut, di pantai. Tuhan berbicara pada pagi hari ini kepada kita. Kadang-kadang Tuhan kirimkan paus ketika kita meninggalkan Tuhan. Dan dia memuntahkan kita keluar, yaitu keselamatan. Tetapi kita masih tetap di dalam ego kita. Tuhan kirim keselamatan kepada kita. Penyelamatan diberikan kepada kita. Saudara bisa menilai dalam perjalanan hidup saudara. Kadang-kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang kita bilang, lalu kita bilang, oh iya, Tuhan telah menolong aku. Gampang sekali untuk kita bilang bahwa kita telah dimuntahkan daripada kebinasaan. Tapi kita tetap tinggal di dalam kesombongan kita. Kita tetap tinggal di dalam selfish kita, ego kita. Ini masalah orang-orang Kristen. Ya, ini masalah orang-orang Kristen. Saya bicara ini juga untuk saya. Jadi menjadi perhatian buat kita. Kemudian kita lihat bahwa lalu dia pergi ke Niniwe dan dia bilang, orang-orang Niniwe, tahu nggak Tuhan akan menunggang balikan kota ini kalau kalian tidak bertobat. Waktu firman itu disampaikan, Roh Kudus bekerja, lalu raja ini terhenyak dan dia bilang, wow, bahaya. Saya mau katakan, bukan kita yang merubah orang lain, tetapi Roh Kudus itu yang bekerja dan merubah orang lain. Amin. Jadi yang tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan saja. Nggak penting apakah itu orang akan berubah atau tidak. Tuhan akan berbuat kepada orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Ada orang di luar. Ya. Nah itu kekasih Kristus. Nah itu yang saya mau katakan bahwa tolong kita perhatikan. Tugas kita, panggilan kita adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Melalui perkataan, melalui hidup kita, melalui cara-cara kita. Kekasih Kristus pada pagi hari ini kemudian kita lihat yang tadi kita baca. Lalu raja itu mengatakan semua orang di dalam kerajaan ini harus berpuasa. Bahkan binatang pun disuruh berpuasa. Dan Tuhan melihat power of puasa itu sangat luar biasa. Kita tangkap ini.
Di dalam gereja kita juga setiap Sabtu itu kita berpuasa. Saya lihat ada beberapa teman yang ambil full day, ada yang ambil dari makan malam jam 8 sampai jam 12 atau jam 2. Itu bukan masalah, yang penting komitmen kita, ya. Lalu setelah mereka berpuasa, Tuhan mengasihani Niniwe, sehingga hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada Niniwe itu tidak terjadi. Bagaimana dengan hamba Tuhan ini? Dia kesal. Mestinya orang-orang ini binasa. Tadi kita baca, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kau katakan itu ketika aku masih di negeriku itu? Itulah sebabnya maka aku dahulu lari ke Tarsis." Kesal dia. Akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak orang-orang yang menghujat akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita kesal. Bukan urusan kita. Kalau Tuhan memilih satu bangsa atau satu orang atau beberapa kelompok untuk diselamatkan, itu pekerjaan Tuhan. Kita nggak penting untuk sampai kesal. Belum lama ini kita lihat ada orang yang menantang Tuhan, yang ngentut Alkitab. Dan dia tantang, dia bilang kalau itu benar aku akan mati. Belum 1 bulan udah pelo-pelo gitu kan. Tuhan yang membela dia, membela firman-Nya. Bukan kita. Yang kita lakukan adalah berdoa. Lalu dikatakan di sini bahwa kemudian dia keluar ke sebelah timur daripada Niniwe, lalu dia bangun pondok. Nah, ini yang saya tangkap waktu saya berbicara dengan teman saya ini. Dia meninggalkan, lalu dia bangun shelter. Dia mulai investasi. Semua uangnya dia dan mobil-mobilnya dia dijual. Apa yang terjadi? Semuanya habis. Apa yang saya mau katakan kepada saudara? Jangan tinggalkan akan panggilanmu. Jangan bangun shelter di luar. Jangan bangun pondok di luar. Tanya Tuhan, saya harus bagaimana? Lalu Yunus bangun pondok. Dan dia berharap hukuman tetap akan datang kepada Niniwe. Ya, hukuman akan tetap datang kepada Niniwe karena orang-orang di sana brengsek semua. Bukankah orang Kristen juga sering berpikir begitu? Oh, dia brengsek, harus dihukum. Wah, sorry saya pakai cherry. Pakaiannya seksi, nggak layak. Oh, ibu gembala, modelnya kayak begitu, nggak layak untuk jadi gembala. Kita menuding orang lain. Dan kita berharap mereka harus mendapat hukuman daripada Tuhan. Kita berpikir kita paling benar. Kita berpikir bahwa kita paling hebat. Kita pikir bahwa kita paling tahu firman Tuhan. Kita berpikir bahwa kita adalah orang yang paling kudus di antara para kudus yang lainnya. Firman Tuhan pada pagi hari menegur kita. Stop dengan cara berpikir seperti itu.
Itu tidak berkenan. Jangan jadi seperti Yunus. Ayat berikutnya. Ya, di sini dikatakan, coba balik lagi. Ia duduk di pondoknya, di singgasananya yang dan berharap bahwa bangsa ini akan binasa. Terus ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak. Bilang atas penentuan. Lalu muncullah pohon jarak. Dan dia senang. Wah, ada pohon jarak. Kalau kita bicara sekarang musim panas, saya lihat di Iran udah 3 hari ini libur karena panasnya sangat luar biasa. Dan ini akan terus, kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan karena kekeringan sudah terjadi di mana-mana, sehingga hasil produksi daripada biji-bijian salah satunya adalah beras itu makin berkurang, dan ini ancaman untuk para negara-negara yang impor beras. Syukur Indonesia so far masih oke-oke saja. Kita berdoa untuk bangsa kita supaya jangan sampai terjadi kelaparan di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Kalaupun terjadi, makan singkong. Orang Ambon bilang makan kasdi. Ya kan? Makan ubi-ubian gitu kan. Pak Jokowi bilang ada sorghum, itu dipakai sebagai salah satu alternatif pengganti beras. Ya, kemudian dia kesal. Dia bilang, kemudian dia senang sekali karena ada pohon jarak itu. Lalu Tuhan kasih senang. Tuhan memberikan pelajaran kepada kita setiap hari dalam kehidupan kita. Perhatikan tanda-tanda itu. Ya. Lalu satu kali ketika fajar, Tuhan tolong berikutnya. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, bilang Allah menentukan. Lalu datang apa? Ulat. Krik. Ya. Lalu dia mengerek pohon jarak itu sehingga yang tadinya jadi tempat perlindungan dia menjadi layu. Ya. Terus segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bilang penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Ini orang stres. Stres karena apa? Karena kesal. Teman saya begitu dia hancur, dia mulai menyalahkan bapaknya, nyalahkan ibunya, nyalahkan saudara-saudaranya, nyalahkan teman-temannya semua. Semua orang disalahkan. Bahkan mungkin dia salahkan Tuhan. Itu saya nggak tahu. Tetapi ini yang terjadi dengan manusia-manusia yang tidak dekat dengan Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa akulah yang mengatur akan hidupku. Dia katakan, lebih baik aku mati daripada hidup. Berikutnya, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Wah, hebat sekali. Dia bilang, jawabnya selayaknya, kita bilang selayaknya aku marah sampai mati. Aku Yunus bilang.
Iya. Mungkin saudara kadang-kadang seperti Yunus juga. Kita marah sama Tuhan. Apa-apaan Tuhan? Ya, selayaknya aku mati saja. Mati saja. Ambil aku. Karena kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan masalah, yang kita pikir Tuhan tuh nggak adil. Ya. Kenapa dia yang seperti begitu bisa hidup enak-enak? Kita nggak tahu permasalahan hidupnya, tapi kita bilang dia hidup enak. Kenapa sih Yakob yang nggak tahu teologi itu bisa berdiri dan berkhotbah? Layakkah dia jadi gembala? Kenapa dia diberkati dan aku tidak? Bukankah kita sama? Kita menyalahkan Tuhan. Hati-hati dengan pikiran kita. Ketika kita membuka pikiran kita untuk dikuasai oleh iblis, maka kita akan menjadi penghujat. Kenapa sih Wingky itu enak-enak aja dia hidupnya gitu? Orang kaya begitu. Aku juga layak untuk hidup kayak dia. Yang kita salahkan adalah Tuhan tanpa sadar. Bahkan kalau Tuhan Yesus ada, mungkin si Yunus ini datang dan bilang, ya Tuhan Yesus, lu nggak tahu gua kayak apa gitu kan? Gua menderita, badai, gua menderita ditelan. Tuhan bilang, oke Yunus, kamu nggak tahu kan bagaimana aku diludahi, bagaimana aku disalib. Yunus, ya tapi saya ini tiga hari di dalam perut ikan. Yunus, oke. Kamu nggak tahu, aku mati dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Lebih dari kamu. Padahal aku meninggalkan tata kemuliaanku, menjadi manusia, dilahirkan dari seorang wanita, menjadi wanita biasa seperti kamu. Tapi aku tanggung semuanya karena kamu, karena Yakob, karena Lani, karena Wingky, karena Yono, karena Farli, dan kepada kita, karena kita semua. Agak keras firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi ini mengingatkan kita supaya hati-hati, jaga pikiran kita, perhatikan panggilan kita, dan jangan lari keluar mencari pertolongan dari tempat yang lain. Yang tadi saya katakan dibangun pondok buat dia dengan cara dia, tetapi akhirnya Tuhan tidak mengizinkan. Syukur karena dia memanggil Yunus dan dia mau Yunus itu selamat. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang saya mau katakan. Tolong jangan buru-buru. Tindakan-tindakan apa yang perlu kita lakukan ketika kita terus ada di dalam masalah dalam hidup kita. Saya bilang pertama, jangan emosi. Bilang jangan emosi. Jangan marah. Jangan nuding sana sini. Lama-lama kita tudingnya Tuhan. Lu yang salah Tuhan. Iya kan? Jangan emosi. Berdiam diri dan cari wajah Tuhan. Minta tuntunannya, minta Roh Kudus. Karena begini, saudara, kadang-kadang kita nih yang bikin masalah. Kadang-kadang
Kita pilih pasangan hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin orang tua udah bilang, lu jangan kawin sama dia gitu kan. Tetapi kita kawin juga. Akibatnya kita berhadapan dengan masalah. Kalau kita nangis, ya Tuhan masakan begitu Tuhan gitu kan. Atau Tuhan bilang, lu jangan investasi di situ. Tapi kita mau cuannya banyak. Lalu kita investasi di sana dan akhirnya kita binasa. Tuhan bilang, jangan kamu sekolah di sana, lebih baik kamu sekolah di sini. Tapi kita melihat dari pandangan kedagingan kita dan kita bilang itu bagus. Ternyata itu salah. Kadang-kadang yang kita salahkan adalah orang lain. Kita nggak pernah lihat bahwa itu adalah kesalahan kita. Banyak orang kalau kita lihat, aku nggak cocok sama dia, tapi punya anak 5, iya kan? Punya anak 6, aku nggak cocok sama dia, gitu kan? Kita jalanin itu terus selama sekian tahun, tetapi akhirnya kita gagal dan kita salahkan orang lain, kita salahkan Tuhan. Karena itu yang saya bilang. Kadang-kadang Tuhan kirimkan paus supaya kita bertobat. Tapi kita tidak mau bertobat. Kita masih tetap tinggal di dalam ego kita. Kita masih tetap tinggal di dalam kesombongan kita. Kita masih tinggal di dalam kebenaran diri kita. Firman Tuhan ini buat saya dan saudara pada pagi hari ini supaya kita evaluasi diri. Amin. Belum dong. Nah, kalau ada salah langkah yang telah kita lakukan, kita bertobat. Minta tuntunan Tuhan. Jangan buat pondok tempat perteduhan kita sendiri. Mungkin kita anggap itu benar. Tapi at the end, kita yang susah. Nah, ini, carilah kelompok yang dapat membangun iman kita. Bilang carilah kelompok yang dapat membangun iman kita. Ada orang bilang begini, orang sakit hati bergaul dengan orang sakit hati. Ya, orang susah bergaul dengan orang susah. Orang sombong bergaul dengan orang sombong. Lalu di sana perbincangan antara orang sakit hati adalah apa? Apa? Bergunjing, gosip. Makin digosop, makin sip. Bu Ngepala tahu nggak Bu Ngepala? Ada ini. Dia bilang stop, jangan dengar. Ingat itu. Kalau kita bergaul dengan orang sakit hati, outputnya adalah sakit hati. Tidak produktif. Mending gue cari tuh Lucy nih, Lucy mari kita bikin apa? Catering. Iya kan? Mari kita kembangin catering. Daripada gosip aja terus. Yakob tuh nggak tahu diri. Saya taruh plak di kuping saya. Gak ada masalah buat saya. Kayak Jokowi,
Ada yang maki-maki dia. Dia bilang itu si kecil, biar aja gitu kan. Pagi hari ini Tuhan bilang, mari benahi diri kita. Fokus untuk produktif. Jangan unproduktif. Stop bergunjing. Stop fitnah. Kita nggak akan berkembang. Kita akan begitu-begitu saja sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan begitu-begitu saja sampai pada Tuhan bilang, sudah waktunya kamu harus pergi. Dari kita apapun yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kita kan, saya mau nih saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya tuh kesel. Kesalnya apa? Saya nggak mau saya diberkati sendiri. Saya mau kita semua diberkati. Orang di gereja ini paling sebel untuk bawa uang untuk pekerjaan di sini. Dan malahan ada yang bilang, nggak usah ikut program-program bawa makanan ini dan itu. Biar aja tuh Yakob yang kaya itu. Siapa yang bilang aku kaya? Biar aja dia yang bikin. Ini nggak bagus. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu ditangkap oleh iblis dan itu jadi kutuk buat saudara. Saya mau katakan bertobat. Tuhan Yesus ampuni kita semua. Amin. Firman Tuhan itu untuk menegur. Firman Tuhan itu untuk mengkoreksi. Firman Tuhan itu untuk mengajarkan kita. Supaya jangan sampai kita salah langkah. Lalu kita hidup begitu-begitu saja. Susah. Jalan, belum tua pun sudah jalan seperti orang bungkuk, orang tua gitu kan. Karena bebannya berat, nggak habis-habis. Ini generasi muda ini luar biasa, tadi nyanyinya sangat luar biasa. Ya, kalian pupuk iman kalian. Bangun dan lihat Tuhan akan bekerja dengan sangat luar biasa di dalam kehidupan kalian. Penutup ya. Di sini saya tulis penutup. Pertama, fokus kepada panggilan kita sebagai orang percaya. Jangan fokus kepada materi duniawi. Satu orang baca Matius 6 ayat 33. Salah satu ibu baca. Jangan Butina. Yang lain. Matius 6 ayat 33. Amin. Tetapi lalu sebagian fokus kita jangan di materi. Fokus kita jangan di pondok yang kita bangun. Tapi fokus kita adalah, ayo yang tadi itu. Ayatnya jangan diburu-buru di ini. Ya, fokus kita adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Fungsi kita apa? Jangan lihat kedudukan.
Di gereja orang sibuk ribut karena kedudukan. Fungsi lebih baik daripada kedudukan. Fungsi kita. Aku nih marah untuk diriku sendiri juga gitu loh, bukan untuk saudara-saudara aja gitu kan. Karena firman Tuhan ini juga menegur aku. Lalu ketika kita fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bilang kebenarannya, maka semua yang lain itu akan ikut kita. Yaitu berkat-berkat yang lain itu. Itu. Kembali ke materi. Berikut, tolong digedein. Ini, nantikan Tuhan. Saya ambil ayat ini kemarin dari Pak Niko di MDPJ. Dia bilang nantikan Tuhan. Ini waktunya kita menantikan Tuhan. Dan dalam Yesaya 40 kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita baca firman ini. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah orang-orang yang benar, yang mengandalkan Tuhan, yang percaya bahwa kita semua dipanggil untuk menyampaikan kebenaran. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. 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 Diredupin sedikit lampunya supaya orang nggak lihat kiri kanan. Pak Wingki bisa nyanyi lagu tua, saya selalunya lagu tua, lagu baru bareng gak hafal. Urapan Allah terjadi tanpa ini, Allah setiap belenggu dosa seorang kebenaran di tempat ini isi ada biarlah Tuhan urapan-Mu turun ke atas kami semua. Kebenaran firman, kuasa urapan-Mu melepaskan belenggu-belenggu kepercayaan. Kuasa firman Tuhan melepaskan akan kami daripada belenggu kesombongan, egois. Kuasa firman-Mu
menuntun kami untuk mengenalkan panggilan kami. Kuasa-Mu menyertai kami, supaya jangan kami tinggalkan Kau Tuhan. Maka turunlah kiranya urapan-Mu ke atas setiap daripada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan, pulihkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dinyalain lampunya, tolong. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Terjadi di tempat ini, Allah ajukan belenggu menit hancur dalam nama Tuhan. Belenggu takut hancur dalam nama Tuhan. Belenggu perceraian hancur dalam belenggu sakit, kemiskinan hancur. Yesus yang termanis, bagikan. Perjamuan kudus bukan satu kebiasaan, tetapi kita mengimani bahwa penderitaan Kristus itu telah menyelamatkan kita. Tubuhnya, darahnya dikorbankan untuk kita. Amin. Perjamuan kudus tentunya kita akan makan perjamuan kudus dengan secara benar. Sebab itu mari kita ambil waktu saudara dengan Tuhan. Apa yang tidak benar dalam hidup kita, kita minta ampun daripada Tuhan supaya kita boleh masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni gerejamu. Ampuni hamba-Mu. Ampuni setiap daripada kami. Kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pada malam hari ketika dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya dan memecah-pecahkannya. Dan dia katakan, perbuatlah ini untuk mengingatkan akan aku. Dan hari ini kita lakukan itu dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Bilang terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang dihancurkan untuk kami. Mari dengan iman kita makan. Amin. Setelah makan, dia mengambil cawan yang berisi anggur. Jadi dia angkat. Dia bilang, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Bukankah saudara dan saya, kita bersatu dalam darah Yesus? Saya mau katakan, ini saya lihat ada beberapa anak-anak remaja belum dibaptis, sudah dibaptis ya? Sudah dibaptis semua? Ya. Bukankah kita bersatu di dalam darah Yesus? Mari dengan iman kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Terima kasih kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadi minggu depan kita ada baptisan. Kita lihat udah ada 9 orang yang nanti dibaptis. Bagi saudara-saudara yang belum dibaptis, yang ingin dibaptis, silakan namanya dilaporkan ke admin Ibu Aceh di sini. Ya, udah 9 ya. Sudah 9 orang. Saya lihat ada di sini ada Davin. Lalu siapa lagi? Aceh. Oh, Ibu Irna. Ya, siapa lagi itu? Ada 9 orang. Jadi setelah ini ada Jerry, ada Jenny. Setelah ini ada pengarahan daripada Pak Fadli setelah ibadah. Jangan pulang dulu ya yang mau dibaptis. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Let me hear you say, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. With people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah.
Puji nama Tuhan, kita akan ada pengumuman tambahan dari admin. Persilakan. Shalom, selamat siang saudara sekalian. Terima kasih saya kepada Bapak Ibu Gembala dan kepada tim pengembalaan serta jemaat semua yang ada di GBI MS Kumiori. Sebagai informasi dari saya bahwa GBI MS Kumiori mulai mendata kembali bagi jemaat atau simpatisan yang beribadah di tempat ini yang belum mempunyai tempat untuk beribadah. Kalau ingin berkomitmen di GBI MS Kumiori, silakan mendaftar di administrasi dari GBI MS Kumiori yang ada di sini. Ada nomornya 0813 8982 4221. Dan kenapa hari ini saya mengajak saudara untuk berkomitmen, karena saya melihat bahwa banyak dari antara kita yang belum terdaftar di GBI MS Kumiori sebagai jemaat yang berkomitmen di tempat ini. Karena ada beberapa hal, mungkin dari kalau simpatisan boleh datang beribadah, saya sangat, kita semua di tempat ini, baik gembala dan tim pengembalaan serta pengerja, sangat welcome. Tetapi yang ini bergabung, saya mengajak untuk saudara dapat mendaftar sebagai jemaat berkomitmen di GBI MS Kumiori yang tercantum di bawah ini. Terima kasih dan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyambut jemaat-jemaat yang baru. Boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali bergabung. Puji nama Tuhan, shalom. Mungkin yang dekat bisa memberikan sapa, shalom, selamat bergabung, selamat bergereja di GBI MS Kumiori. Mari kita bersatu dalam doa, kita mengangkat persembahan kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini, terima kasih ya Bapa. Ini persembahan kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi ya Bapa. Biarlah ya Bapa persembahan ini Tuhan hanya untuk melebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Engkau berkati Tuhan 10, 30, 60 bahkan 100 kali lipat Engkau sudah memberkati kami ya Bapa. Kami memberi karena kami tahu kami sudah diberkati oleh Engkau ya Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan yang telah memberkati kita dalam ibadah ini, dan saatnya kita akan undur dari ibadah ini
Kita kembali ke tempat kita masing-masing dan kita menjadi saksi Tuhan di tempat di mana Tuhan mengutus kita. Mari kita bersatu dalam. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat anugerah Tuhan. Karena kami boleh memuji, meninggikan Tuhan dan mendengarkan sabda firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, supaya lewat sabda firman-Mu kami boleh berubah dan menjadi berkat di mana Tuhan menuntun kami menjadi berkat. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang melayani Tuhan hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir dan membuka hatinya untuk kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan ini saatnya kami akan pulang dan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih setia, damai sejahtera, kemurahan Tuhan, keberpihakan Tuhan, tuntunan Tuhan, bahkan didikan Tuhan menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Maka di dalam pembentukan Tuhan, engkau menjadi berkat bagi rumah tanggamu, engkau menjadi berkat dalam pelayananmu, engkau menjadi berkat dalam bisnis dan usaha dan pekerjaanmu, dan bahkan engkau menjadi berkat di lingkungan di mana Tuhan mengutus engkau. Kita yang menjadi berkat, kita berkata amin. Yesus memberkati.